Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ya teman-teman, senang sekali rasanya kita ketemu lagi dengan aku, Adit. Sekarang kita ada di hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024. Dan ya, akhirnya kita ketemu lagi teman-teman karena di hari Senin kemarin saat di video rilisnya PO Juragan 99 Super Double Decker Dream Coach, aku nggak hadir nih, tapi tenang aja. Sekarang aku hadir lagi menyapa teman-teman dan di sini kita akan mereview 5 unit armada terbaru dari PO TAM. Nah, sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu ya kondisi finishing di sore hari ini. Ini jam 6:15. Kita masih berusaha mengejar ya progres ya sampai ke Lebaran nanti. Itu bahkan udah penuh teman-teman antriannya. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat ada JetBoost 5 MD medium teman-teman. Ini dari PO CCI dari Pulau Bali, menggunakan sasis dari Mercedes-Benz dengan tipe OF 917 long wheelbase. Kemudian kita geser ke sebelahnya, ada yang unyu-unyu ya, warna pink. Ini teman-teman yang cewek pasti suka banget nih. Dari PO Duta Abadi Trans, ini JetBoost 5 SHD Double Glass. Kita geser, ada JetBoost 5 SHD Double Glass juga teman-teman. Tapi ini warnanya nyentrik teman-teman. Dari PO Navit Trans. Wah. Ini warna-warna Jotos ya kalau aku bilang ya. Ijo Tosca gitu ya. Dan ini warna yang menurutku identik sama warna-warna yang ceria gitu ya. Wow, keren asli. Kita tunggu ya rilisnya ini ya. Kemudian kita bergeser ya. Kalau di video kemarin kita lihat ada Juragan 99 Double Decker yang rilis. Nah, sekarang ada yang keren juga, Double Decker juga teman-teman, dari PO 168. Nah, ini Double Decker kedua dari PO 168 Trans ya, karena yang sebelumnya sudah ada di ruang finishing sebelah, yang di sebelah utara sini. Scania tipe terbaru K410CB Euro 5, luar biasa. Nah, ini dia teman-teman, barisan unit milik PO TAM yang akan kita rilis pada malam hari ini, insya Allah teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat ada 5. Ini julukannya, yang pertama di sini julukannya Tanjung, kemudian yang di sini julukannya Sima Bua, kemudian di sini yang ketiga julukannya Gucci, ya, yang keempat julukannya Koto, dan yang paling ujung ya di dekat pintu finishing di situ julukannya Piliang. Nah, ini kalau dilihat-lihat teman-teman, 5 julukan ini semuanya diambil dari nama suku yang ada di daerah Minangkabau. Wah, luar biasa ya. PO TAM benar-benar kental ya dengan budayanya. Mungkin teman-teman ngikutin konten-konten kita yang sebelumnya ya. PO TAM juga menyematkan nama-nama daerah di Sumatera Barat, luar biasa PO TAM. Dan kita akan geser ke satu unit yang akan dirilis juga teman-teman ya. Di sini ada satu PO Erlangga. Wah, warna hitam dengan bodi JetBoost 5 SHD Double Glass. Ini sasis Hino RM terbaru juga teman-teman. Dan ini dia barisan bis yang ada di finishing Karoseri Adiputro pada sore menjelang malam hari ini. Nah, akan seperti apa detail-detail dari armada terbaru PO TAM yang akan kita rilis pada video kali ini? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman. Karena ini PO TAM merilis armada baru, konsep livery baru, sasis baru. Wah, semuanya serba baru. TAM lagi, luar biasa PO TAM.
Nah, teman-teman, sekarang kita langsung aja yuk review bagian eksteriornya. Kita review unit yang ada di tengah nih, teman-teman. Jadi ke sana 2, ke sini 2 ya, teman-teman. Ini julukannya Gucci. Jadi bukan Gucci yang merupakan brand fashion terkenal atau Gucci objek wisata di daerah Jawa Tengah, itu bukan ya, teman-teman. Melainkan sebuah nama suku dari daerah Minangkabau. Nah, memang konsepnya untuk 5 unit armada terbaru dari PO TAM ini diambil dari nama suku di daerah Minangkabau. Untuk bodinya, 5-5-nya ini menggunakan bodi Jetbus 5 MHD Double Glass dengan sasis terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz OH1626 yang udah pakai teknologi suspensi udara dan sudah pakai teknologi pengereman ABS alias Anti-Lock Braking System. Kita mulai dari bagian atas, teman-teman. Ini menggunakan topi atau bando dengan desain terbaru yang desainnya itu tipis ya, dan dia melengkung ke arah bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman naik bis ini dan duduk di kursi paling depan, itu pandangan kita ke arah depan nggak kehalang sama topi lagi. Jadi udah benar-benar leluasa ya. Apalagi di sini juga simple, tulisan pariwisatanya nggak terlalu besar. Jadi benar-benar visibilitas kita bakal oke banget. Next kita lihat di bagian sini ya. Ini yang unik dari PO TAM ya. Stiker julukannya ada di sini ya, di bagian kiri bawah, dan ada hashtag kardus balap. Makanya nih dinamakan kardus balap ya. Warnanya pun juga ya warna ya sama ya kayak warna kardus gitu. Keren. Tapi walaupun balap, ini bis bukan bis buat balapan ya, tapi bis buat bis pariwisata yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Next kita lihat di bagian bawahnya, di sini ada lampu yang khas dari Jetbus 5 series yang futuristik, LED-nya menyatu ya dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Di bagian bawahnya ada 3 buah lampu bilet. Yang di paling bawah di sini digunakan sebagai fog lamp, yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di atas sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Kemudian untuk bagian sininya ya, ini dan yang di bawah sini ini digunakan sebagai lampu sen sekaligus lampu hazard yang desainnya ngalir, teman-teman. Terus kalau kita lihat di bagian pinggirnya, di sini ada garnish. Teman-teman pasti sudah hafal banget ya. Garnish ya, black chrome yang menambah kesan futuristik dari bagian depan Jetbus 5 series. Next kita jalan ke bagian sini. Di sini pintu depannya menggunakan model sliding. Ya, ini bis pariwisata. Jadi kalau misalnya teman-teman naik bis ini overland ke kapal gitu ya. Nah, di kapal ini kan sempit nih teman-teman ya. Untuk keluar pun susah. Tapi jangan khawatir, dengan adanya pintu sliding seperti ini, teman-teman bisa tetap leluasa untuk keluar masuk di area yang sempit. Dan begitu kita buka pintunya ya teman-teman, kita bisa lihat di sini nuansa interior yang warna krem di bagian ABS-nya, kemudian ada warna yang gelap. Jadi perpaduan ya, seimbang warna yang terang dan yang gelap, membuat konsep interiornya ini benar-benar mewah dan selaras. Terus kalau kita lihat di bagian sini ya, lantainya tekstur kayu, dashboardnya ada detil-detil jahitan gitu ya di kulit-kulit sintetisnya. Ada boot panel dengan finishing texture yang doff ya, menambah kesan mewah. Ya, benar-benar. Nanti kita bakal lihat detailnya begitu kita review bagian interiornya. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lihat di sebelah sini ada logo Mercedes-Benz dan ada identitas dari PT Trans Antarnusa Mulia. Itulah kepanjangan dari TAM ya. Logonya seperti ini. TAM gitu ya, A, M, dan ini membentuk huruf T. Benar-benar logo yang sangat visualis dan filosofis. Dilihat secara visual, ini sangat mencirikan TAM. Dilihat secara filosofis ya, benar-benar penuh arti. Nah, kita lihat di bagian sini teman-teman. Bukan PO TAM namanya kalau livernya itu nggak ada artinya ya. Di PO TAM selalu ada artinya.
Bahkan di desain livery terbaru ini, artinya dan filosofinya benar-benar mendalam. Kalau teman-teman lihat ya, di bagian atas dulu kita lihat di sini ada permainan ya. Warna hitam dan warna kardus dari bodinya gini ya. Kemudian di sini membentuk sebuah area yang floating ya, alias mengambang dengan warna hitam ya. Dan ada permainan ukuran logo. Jadi logonya ini kalau teman-teman lihat nih ya, di sini yang warna coklat akan semakin tebal ya. Ke sini ini akan tebal ke sini. Nah, yang warna hitamnya semakin ke belakang dia akan semakin tipis. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah dinamika dari perusahaan ya. Kadang kita ada di sisi yang gelap, kadang kita ada di sisi yang terang. Tapi ya namanya kita menjalani usaha, apapun itu usahanya teman-teman, tetap harus kita jalani dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh rasa syukur, dan nanti semoga ke depannya ya kita bisa mendapatkan kesuksesan dari apapun itu usaha kita. Kemudian logonya ini selain filosofis, dia juga membentuk sebuah desain yang floating ya di bagian tengahnya, karena ini akan lurus terus sampai ke ujung kaca belakang seperti itu. Nanti kita lihat detailnya di bagian belakang. Sebelumnya kita akan lihat bagian sini, teman-teman. Di sini juga ada maknanya. Kalau teman-teman lihat ya, yang warna putih ini memanjang sampai ke belakang, ya. Ini menggambarkan huruf T, ya, dari PO TAM seperti ini. Oke. Kemudian kombinasi antara yang putih ini, yang kuning, ya, ini menggambarkan huruf A. A-nya A kecil, teman-teman. T, A, dan yang ini, ya, perpaduan dari warna putih, yang garis-garis terputus-putus, dengan warna kuning, dan ada warna putih lagi di sini. Ini menggambarkan huruf M. Jadi, kalau kita baca ya, TAM, teman-teman. Dan menariknya, kalau kita lihat dari sisi yang sebelah, dari sini teman-teman ya, di sini, ini juga kebacanya TAM. Ini memanjang, ini ujung huruf T-nya, memanjang sampai ke sini, ya teman-teman. Ini huruf A, dan ini huruf M. Wow. Keren. Jadi dia mirror ya. Walaupun di balik sisinya dari kanan atau dari kiri tetap kebacanya TAM. Luar biasa, livery dari PO TAM. Sebegitu detailnya desainer dan owner tentu saja. Kalau desainer sudah berkreasi dan ownernya ternyata sefrekuensi, menghasilkan mahakarya livery yang cakep banget seperti ini. Filosofis dan estetik. Next, kita akan melihat bagian bawahnya, teman-teman. Sebagai bis pariwisata, tentu ya, satu keharusan untuk adanya bagasi. Nah, di sini kita bisa lihat bagasinya ada 3 ruang. Seperti ini, teman-teman. Ruang pertama, ruang kedua, dan ruang ketiga. Nah, ini bagasinya menggunakan bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Dan karena ini pakai bodi MHD, jadi bagasinya ini lebih tinggi sekitar 9-10 cm daripada HDD. Sedangkan tinggi bodinya antara MHD dengan HDD sama aja, teman-teman, di sekitar 3,7 meter. Nah, karena ini pakai sasis Mercedes-Benz OH1626 transmisi manual Euro 4, jadi panjang dari bis ini 12 meter. Ya. Sebelum dipasangkan bodi, ini sasisnya sasis pendek, teman-teman. Ya, sasis pendek seperti ini. Kemudian ketika akan dipasangkan bodi, ini sasisnya akan dipotong. Ya, seperti ini. Nah, ini kan ada ruang. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Bagasi space frame, sasisnya sasis modular. Ya, karena udah pakai sasis terbaru dari Mercedes-Benz, tentu saja di bagian belakangnya sini
Ada suspensi udara tipe Nero ya, jadi letaknya di bawah sasis. Jadi kalau misalnya tipe Nero seperti ini disarankan untuk menggunakan bodi MHD dan HDD gitu teman-teman. Kemudian di sini ada bagasi ya. Bagasi untuk standar bodi MHD ada bagasinya, sama kayak SHD juga standarnya ada bagasi di sini. Kalau yang HDD standarnya nggak ada bagasi, tapi ya itu bisa di custom. Next kita lihat di sini ada satu detail dari liverynya ya teman-teman. Karena bis ini pakai sasis Mercedes-Benz, di liverynya pun ada logo Mercedes-Benz. Yang ini dynamic juga. Jadi di sini agak kecil gitu ya. Di tengah sini, di sini besar. Kemudian semakin ke belakang, di sini semakin kecil logo Mercedes-Benz-nya. Permainan liverynya mantap. Next kita lihat di sini. Nah ini teman-teman, inilah yang membuat bis ini bisa mencapai standar emisi Euro 4, yaitu adanya AdBlue. Nah apa sih AdBlue? AdBlue ini adalah campuran antara urea dengan air yang sudah dimurnikan ya. Dan AdBlue ini bekerja dengan sistem SCR, Selective Catalytic Reduction. Jadi ketika si AdBlue ini disemprotkan ya ke emisi gas buang, gitu ya, si AdBlue ini akan mengurai kadar senyawa kimia yang berbahaya untuk lingkungan, NOx, menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4. Ya, semakin kesini bis kekinian juga semakin ramah lingkungan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman naik bis ini, teman-teman nggak cuma dapat kenyamanan, nggak cuma dapat keamanan, tapi juga teman-teman berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Wow, mantap. Oke, nah ini teman-teman, satu detail livery lagi ya. Ini bisa kita tutup. Teman-teman lihat deh. Ini garisnya, dia continue ya. Jadi si desainer ini benar-benar memanfaatkan lekuk bodi tepatnya dari kacanya sini. Keren ya. Mungkin ini kalau menurutku ya, di sini agak lebih tebal, jadi lebih kelihatan lagi sih konsep floatingnya teman-teman ya di bagian sini. Oke, but it's okay ya. Overall ini livery yang benar-benar filosofis dan estetik. Lagi-lagi aku sebutin udah berapa kali tuh, karena aku benar-benar ya kagum gitu ya sama desainnya. Kemudian kita lihat di bagian belakangnya, ini lagi dikerjain teman-teman. Mungkin kita bakal pindah ke sebelah sini ya. Sini ada pintu darurat, ya satu fasilitas yang nggak boleh kita lupakan sebagai bis kekinian ya. Ada pintu daruratnya. Sama bagian sini juga livery yang hitamnya continue, teman-teman. Kemudian kita akan lihat bagian belakangnya di bis yang ini. Kebetulan ini bagian belakangnya udah selesai dikerjain ya. Nah ini logo Mercedes-Benz. Kemudian di sini ada yang baru nih dari Jetbus 5 series. Untuk Jetbus 5 yang pakai sasis dari Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4, ini ada pembaruan nih teman-teman. Nah, teman-teman ngeh nggak? Di bagian sini ada kisi-kisi udara tambahan. Jadi totalnya ada 2. Nanti apakah di selanjutnya tambahan lagi jadi 3 seperti di Jetbus 3? Wah, ini bikin tukang lampu variasi jadi full senyum nih ya teman-teman ya. Bisa pasang lampu RGB nih di sini nih. Ya, kita semakin kesini semakin improve lagi ya untuk membuat produk kita menjadi lebih baik lagi ya. Nggak ada yang sempurna di dunia ini teman-teman. Makanya selalu aku bilang lebih baik. Yaitu karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Next, kita lihat di bagian sini ya. Nah ini ada sistem permesinan, mesinnya menggunakan mesin Mercedes-Benz dengan tipe OM 906LA Euro 4. Jadi kalau misalnya mesin 906LA, kalau sasis 1626. Jangan sampai ketukar ya. Oke, kita tutup. Ya. PT Trans Antarnusa Mulia. Kemudian di sebelah sini ada kamera parkir. Di bawah ada 2 unit sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Ini kita lihat di sini apakah ada maknanya bagian belakang. Nggak ada teman-teman ya.
yang ada maknanya di bagian samping. Dan kalau bagian belakang ini udah no debat lah ya teman-teman. JetBoost 5 lampunya semakin detail ya. Ada permainan kontur 3 dimensi, ada permainan texture 2 dimensi, kemudian sennya model ngalir. Wah, ciri khas banget sih JetBoost 5. Kalau dilihat dari jauh tuh ya, wah udah pasti JetBoost 5, bukan yang lain. Oke teman-teman, kita udah puas banget ya nge-review bagian eksteriornya. Habis ini kita lanjut yuk teman-teman, mereview bagian interiornya. Daripada semakin penasaran, langsung aja kita let's go review interiornya. Nah teman-teman, sekarang kita ada di bagian interiornya. Ini ya teman-teman bisa lihat di sini nuansanya yang dihadirkan tuh campuran ya teman-teman. Di bagian dome ya, di sini ini warna krem yang kesannya terang ya. Kemudian untuk tutup bagasi kabinnya ini menggunakan warna abu-abu. Jadi ini campuran ya, warna krem dan warna abu-abu supaya kesannya bis ini lebih compact dan lebih panjang seperti ini ke arah belakang. Kemudian di sini juga teman-teman bisa melihat karena bisa apa ya, berdiri dengan tegak ya. Aku yang tinggi badannya 175 cm. Nih seperti ini. Oke. Ke arah samping juga leluasa, teman-teman. Dan fasilitas di dalam bis ini juga udah lengkap banget. Kita mulai dari fasilitas keamanan ya, teman-teman. Karena keamanan adalah yang paling utama nih. Jadi di samping kursi driver di sebelah sini ada APAR. Teman-teman tahu kan kepanjangan dari APAR? Ya, benar banget, alat pemadam api ringan. Kemudian ya, teman-teman juga bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Di sini contohnya. Kemudian di atas di sini ada jendela darurat. Nah, jendela daruratnya ini ada dua loh, teman-teman, di bagian depan dan di bagian belakang. Kemudian di bagian paling belakang di baris kanan, teman-teman akan menemukan pintu darurat. Wah, udah lengkap ya fasilitas keamanannya. Sekarang kita lihat fasilitas hiburannya, teman-teman. Nah, di sini ini ada TV yang gede banget. Wah, teman-teman lihat di sini ada logo apa? Iya, logo Android. Jadi TV-nya ini sudah berbasis Android. Ukurannya 43 inci. Jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube atau Netflix gitu ya. Langsung dari TV ini. Dan TV ini juga dikontrol oleh double din head unit yang ada di bagian dashboard. Nih teman-teman bisa lihat kecanggihannya ya. Ada fitur smart bass, balance suaranya ya. Kemudian ada equalizer-nya, loudness, filter, dan lain sebagainya. Wes, udah lengkap banget di TV ini. Ya, TV ini juga nggak cuma ada satu ya, teman-teman. Di bagian depan, yang gede, dan ada di tengah. Nanti kita akan lihat sembari kita jalan ke arah belakang. Tapi jangan lupa ditutup supaya nggak kejedot. Ya, seperti ini, nutupnya gampang, dan harus ditutup sampai jeglek seperti tadi. Karena kalau nggak kayak tadi ya, itu bakal cepet kendor bagian sini ya teman-teman. Ya tapi tenang aja, kendornya juga nggak cepet-cepet banget teman-teman, kan udah berkualitas bahannya ya nggak? Oke. Next kita lihat di sebelah sini ya, di sini ada dispenser. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bawa anak kecil gitu ya, mau bikin susu yang hangat, langsung aja pakai air hangat yang ada di sini. Tapi caranya harus benar, karena kalau nggak benar, ini nggak akan keluar air panasnya. Jadi jangan sampai teman-teman komplain ke kru gitu ya, Pak kok ini ada dispenser tapi nggak ada air panasnya, atau air panasnya kok habis. Nah, ternyata caranya salah. Bahkan baru banget ya, kemarin aku ngetrip naik bis akap salah satu PO yang ada dispenser di bagian sini. Ada penumpang ya ngambil kopi, terus mau nyeduh, tuh air panasnya habis. Nah, tak coba nih. Sini Pak, aku praktekin. Loh, ternyata beliau kurang lengkap caranya. Nanti teman-teman harus perhatiin ya di bagian akhir video gimana cara ambil air panas yang benar. Kemudian kita akan maju teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat speaker terletak dari ujung depan, bagian atas dan bagian bawah sampai ke ujung belakang ada speakernya. Kemudian di sini ada
bagasi kabin ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa tas ya yang ukurannya tuh nggak terlalu besar, bisa dimasukin semua ke sini. Oke, ya kalau ukurannya besar dimasukinnya ke bagasi yang di bawah aja, nggak usah yang di sini ya. Karena kalau terlalu besar dimasukin ke sini, itu pasti kesannya tuh bakal sesek banget gitu loh teman-teman. Bagian sini ada bagasi kabin juga, memanjang sampai ke paling belakang, dan di sini ada kotak untuk pengaturan mikrofon wireless. Oke, kita akan maju ke arah tengah ya teman-teman. Di sini kursi dari bis ini total ada 43 kursi doang, luar biasa. Jadi 9 baris kiri ya, ditambah 11 baris kanan, ditambah di bagian paling belakang ada 1 baris yang isinya 3 kursi, teman-teman. Nah, ini dia TV di bagian tengah ya. Caranya sama kayak yang di depan, tinggal dibuka aja seperti ini. Kalau yang di sini, ini ukurannya 24 inci ya, sudah terintegrasi dengan Android juga. Jadi teman-teman, ya itu, kalau misalnya duduk di tengah sampai ke arah belakang, bisa nih dipakai TV yang di sebelah sini. Nah, akan ada fasilitas apa aja di bagian belakang? Let's go, kita langsung cek yuk di belakang sana. Nah, teman-teman, ini dia interior bagian belakangnya. Kita bisa lihat ya di sini dengan konfigurasi seat 22 ya. Gangnya tetap lebar, tapi dengan seat yang ini ukurannya lebar juga, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, kita akan coba unboxing. Wah, ini sih kalau seorang penggemar bis ya, paling suka ini unboxing. Nah, plastik dari seatnya. Ini seatnya buatan Hai atau rimba kencana yang kita bisa lihat ya, bentuknya ergonomis. Di sini melengkung untuk apa ya istilahnya ya, pembatas supaya kepala kita pada saat tidur tuh nggak kebablasan ke arah samping ya. Dan di sini juga enak banget, teman-teman, ergonomis. Terus teman-teman lihat di sini ada bordiran tam ya, dan ada aksen khas dari seat rimba kencana. Kemudian kita bisa lihat di sini ada armrestnya. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana sih rasanya ya duduk di kursi buatan Hai atau rimba kencana ini, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke bagian belakang ya. Sambil kita lihat ke arah belakang, kita lihat di sini ada jendela darurat yang ada terletak di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan kita di sini ada pintu darurat, dan di sebelah kiri kita ada satu fasilitas ya yang merupakan fasilitas kelas atas dari bis pariwisata. Ya, di sini ada smoking area dan toilet. Nah, langsung aja yuk kita coba lihat bagian dalamnya. Lewat sini teman-teman, di sini pintunya model swing ya ke arah dalam. Seperti ini, teman-teman bisa lihat movementnya ya. Oke. Kemudian hati-hati pada saat masuk ke dalam supaya nggak kejedot kepala kita lewat sini. Seperti ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita ada di bagian dalam dari smoking area-nya. Di sini teman-teman lihat ya. Untuk 2 orang tetap leluasa, yang satu bisa ngerokok, yang satu bisa keluar masuk toilet. Kemudian walaupun di sini digunakan sebagai smoking area, teman-teman nggak boleh buang abu rokoknya ke kaca geser yang ada di sini ya. Nih, seperti ini cara bukanya. Oke. Jadi dicubit kemudian digeser, teman-teman. Ya, nggak boleh dibuang ke sini karena bisa berbahaya untuk pengendara motor atau mungkin berjalan kaki, bisa kelilipan matanya mereka. Kemudian di sini ada gorden yang ada tutupnya juga ya, bukan tutup sih, jadi kayak pembatas gitu supaya gordennya rapi ya, nggak ngampleh-ngampleh seperti ini. Kemudian di mana kita buang abu rokok kita, yaitu di sini. Di sini sudah disediakan asbak ya, bisa dilipat jadi seperti ini. Nanti mungkin akan dilihat di footage ya. Seperti ini asbaknya. Kemudian di belakangku ini dia toilet. Nah, ini teman-teman. Kita langsung buka ya toiletnya.
Nah, wow, mewah banget ya teman-teman. Dengan nuansa warna warm white, kemudian ada wood panel ya, yang teksturnya ini glossy. Bukan glossy ya, oh ini matte teman-teman. Yang ini matte, jadi ada pilihannya, bisa yang glossy, bisa yang matte. Kalau yang matte, dia akan terlebih kalem gitu ya kesannya. Kemudian akan lebih licin gini kalau kita pegang, lebih licin dan lebih halus. Nah ini yang matte pakainya. Kemudian untuk nuansa warna interiornya masih warm white, sama kayak di gang dari JetBus 5 series. Ya ini toiletnya udah mewah banget, kita nggak perlu memperdebatkan lagi ya. Yang jelas lebih mewah daripada toilet di kosanku. Kemudian kalau teman-teman bingung nyari di mana posisi saklar ya, di sebelah sini. Oke, ini kelihatan ya perbedaannya pada saat lampunya dinyalain dan dimatiin. Oke, ini dia interiornya. Dan sekarang kita akan lihat di bagian depan seperti apa sih rasanya duduk di bagian depan dari bis ini. Oke. Nah, untuk yang badannya lebar seperti aku masih bisa tetap leluasa sih, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di kursi paling depan yang letaknya itu di belakang driver, tepatnya di baris kanan ya, teman-teman. Sekarang kita akan mau lihat nih, fasilitas yang gede banget yang ada di depan kita. Ini benar-benar kontras ya, karena kita akan berhadapan langsung dan kita harus tahu cara makainya. Ini adalah dispenser yang berguna banget nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin kopi, susu, teh, atau mungkin ya mau nyeduh pop mie, lah ini bisa banget dengan dispenser ini. Jadi yang warna merah ini berguna untuk mengeluarkan air panas, kalau yang ini air dingin. Jadi teman-teman, caranya gampang banget ya. Teman-teman jangan sampai salah, jangan sampai kurang lengkap cara makainya, karena nanti air panasnya nih nggak akan keluar. Seperti itu. Caranya gampang. Yang pertama, teman-teman harus tarik warna putih merah ini ke arah atas atau ke dalam ya, sama aja. Yang penting teman-teman harus ngelakuinnya berbarengan dengan tekan tombol yang bulat ini. Oke? Nah, kalau ini dua-duanya nggak dilakukan secara bareng-bareng ya, nggak akan keluar air panasnya gitu. Dan jangan lupa dinyalain dulu dispensernya dengan menekan tombol power yang ada di sini. Kalau yang warna merah ini masih nyala, berarti airnya masih dipanaskan. Jadi belum bisa buat teman-teman bikin aneka macam seduhan. Kalau misalnya yang warna merah ini udah mati nih ya, jadi sudah bisa untuk bikin aneka macam seduhan, alias sudah ada di suhu yang panasnya optimal. Oke, kita matiin supaya lebih hemat energi. Kemudian kita akan melihat fasilitas yang ada di atas. Nah ini teman-teman. Di sini ada louver AC model terbaru dari JetBus 5 series ya. Di bagian tengahnya ada 2 unit USB port charger. Di sini teman-teman harus ingat banget ya, USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya ada 2 unit ya, tombol untuk menyalakan dan matiin lampu baca. Ini berguna banget nih malam-malam ya, kalau misalnya teman-teman mau baca buku, atau mau mengambil isi tas teman-teman, atau mau mengambil barang yang terjatuh ya, silakan aja dinyalakan lampu bacanya. Kemudian di sampingnya tentu saja ya, ada louver AC model terbaru yang bisa kita arahin hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau teman-teman sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin, silakan aja. Gampang banget caranya, tinggal diputer aja yang ada geriginya di bagian sini. Kemudian di sampingnya di sini ada garnish ya, chrome, kemudian ada ambient lights dengan logo emboss dari Adiputro. Kemudian di sini ada ambient lights lagi nih teman-teman. Ini warna warm white 2700 Kelvin juga, dan ini motifnya motif V ya teman-teman. V diambil dari angka Romawi yaitu 5 yang berarti JetBus 5.
Wah, 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 ini mewah banget ya. Nah, hitam ketemu dengan chrome, ketemu dengan warna warm white, auto paling mewah teman-teman kesannya. Setuju kan? Nah, sekarang kita lihat ini dia nih, fasilitas yang paling esensial, yaitu kursinya. Karena kalau kita naik bis ya, tentu saja kursinya yang akan kita pakai sepanjang perjalanan. Nggak mungkin kan teman-teman bakal berdiri sepanjang jalan ya, karena ini bukan bis patas atau bukan bis kota ya. Ini bis pariwisata yang akan teman-teman pakai mungkin ya dari Jakarta, kalau misalnya bis ini ditempatkan di Jakarta, atau mungkin di Pekanbaru gitu ya. Ya ini kursinya buatan Hai atau rimba kencana. Seperti ini teman-teman, kita tadi sudah melihat sekilas ya di bagian belakang, dan sekarang kita lihat lebih detail lagi. Ini ada armrest, kemudian kita unboxing lagi nih teman-teman, sebelah sini ya. Oke, kita akan buka. Wah, siapa yang paling suka unboxing kursi bis ya, sini kita berkumpul. Oke, kita akan merasakan, wah, enak nih. Teman-teman lihat ya, di sini tingginya udah pas banget ya, tinggi kursinya, kemudian bentuknya, untuk tinggi badan standar orang Indonesia udah nyaman banget ya. Ini teman-teman lihat ya, untuk pembatas leher dan kepala kita. Jadi kalau misalnya kita tidur ya, nggak kebablasan sampai seperti ini, karena bukan masalah sakitnya, tapi malunya itu ya teman-teman ya. Seperti ini. Enak, ada armrest ya. Ini bisa menopang keseluruhan ya, mulai dari paha sampai ke bahu kita. Enak. Dan ini ada fasilitas alias fitur reclining seat. Nah, caranya gampang, tinggal teman-teman tekan aja tombol yang ada gambar anak panah dua arah yang warna putih. Seperti ini, sambil dorong badan teman-teman ke belakang. Dan ini dia kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan dari fitur reclining seat-nya, teman-teman. Wah, enak banget. Ini ya, naik bis ini tuh, kalaupun overland, ini tetap bakal terasa nyaman. Oke, kalau mau dikembalikan ke posisi semula, tinggal ditekan aja. Nanti dia bakal kembali dengan sendirinya. Wah, enak ya, teman-teman. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kalau misalnya duduknya di pinggir sini ya, di dekat kaca, gimana sih cara nyenderinnya? Gampang, tinggal tarik tuas yang ada di sebelah sini ya, di dekat tembok, dinding gitu ya. Tarik ke belakang sambil dorong badan teman-teman ke belakang. Terus kalau mau dikembalikan ke posisi semula juga sama. Ya, ini dia teman-teman, kita udah puas banget ya mereview bagian eksterior dan bagian interior dari 5 unit armada terbaru milik PO TAM. Wah, gimana teman-teman? Sudah menambah info baru ya tentang armada terbaru ini, dan tentunya menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini. Apalagi kalau bukan PO TAM bersama dengan Karoseri Adiputro. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyewa ya PO TAM ya, mau memakai jasa PO TAM, pilih yang Adiputro teman-teman, karena ya senyaman ini, semewah ini bagian interiornya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video review ini sampai selesai. Kita bakal ketemu lagi ya di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan Karoseri Adiputro. Dan yang penting ya teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro.